Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Amelia, NPM 1914051002 dari kelas THPB angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai distribusi Poisson dan teorema Bayes. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak hingga dan p mendekati 0. Rumus dari distribusi Poisson yaitu Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X merupakan variabel random diskrit, contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. X faktorial merupakan X dikali X min 1 dikali X min 2, dan seterusnya. E merupakan bilangan irasional yang besarnya 2,71828. 0 faktorial adalah 1 menurut definisinya. P adalah probabilitas sukses, N adalah banyaknya amatan, dan lambda adalah N dikali P yang merupakan nilai rata-rata. Ciri-ciri distribusi Poisson ada 4, yaitu yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskrit. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial di mana n lebih dari 50 dan p kurang dari 0,1. Contoh soal dari distribusi Poisson yaitu sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A. 6 pelanggan, B. lebih dari 2 pelanggan, dan C. tidak ada komplain. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu yang pertama kita tulis diketahui. Yang diketahui di sini yaitu probabilitas yang dicari dengan cara membagi komplain dengan jumlah pelanggan sama dengan 50 dibagi 10.000, hasilnya 0,005. Lalu ada N sebagai banyaknya amatan sama dengan 1.000. Ada lambda yang dicari dengan mengalikan N dengan P, yaitu 1.000 dikali 0,005 sama dengan 5. Lalu ada E yang sudah menjadi ketetapan yaitu 2,71828. Yang ditanya di sini yang pertama ada P dengan X sama dengan 6. Dicari dengan rumus E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial sama dengan 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 6 karena X sama dengan 6 dibagi 6 faktorial sama dengan 0,0067 dikali 15.625 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 104,6875 dibagi 720. Hasilnya 0,14539. Yang kedua, P dengan X lebih dari 2. Dicari dengan rumus 1 dikurang P dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Sama dengan 1 dikurang Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Kemudian dicari satu-satu, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2-nya. Yang pertama X sama dengan 0 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 0 karena X-nya sama dengan 0 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,0067 dikali 1 dibagi 1 karena 0 faktorial dari materi tadi adalah 1. Hasilnya yaitu 0,0067. Yang kedua, Px sama dengan 1 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 1 karena X-nya sama dengan 1 dibagi 1 faktorial sama dengan 0,0067 dikali 5 dibagi 1 sama dengan 0,0335. Yang terakhir,
PX sama dengan 2 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 2 karena X-nya sama dengan 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,0067 dikali 25 dibagi 2 kali 1 sama dengan 0,0838. Kemudian hasil ketiganya dimasukkan ke rumus awal, yaitu 1 dikurang 0,0067 ditambah 0,0335 ditambah 0,0838 sama dengan 1 dikurang 0,124 sama dengan 0,876. Yang terakhir, mencari P dengan X sama dengan 0, yaitu probabilitas tidak adanya komplain. Hasilnya yaitu 0,0067 berdasarkan soal kedua tadi. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema ini dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Thomas Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya dan dibatasi oleh dua kejadian bersyarat. Rumus dari teorema Bayes yaitu P A terhadap B sama dengan P B terhadap A dikali PA dibagi PB. Rumus ini dinamakan rumus A. Sedangkan jika kita mempunyai variabel kejadian yang bukan A, maka rumusnya yaitu P A terhadap B sama dengan P B terhadap A dikali PA dibagi P B terhadap A dikali PA ditambah P B terhadap bukan A dikali P bukan A. Rumus ini dinamakan rumus B. Keterangan dari rumus-rumus tersebut yaitu P A terhadap B adalah seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. P B terhadap A adalah seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. PA adalah seberapa besar kemungkinan A adalah benar dan PB adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Contoh soal dari teorema Bayes yaitu pada penyakit yang diderita oleh 0,1% populasi penduduk, terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 99% mendeteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,5% false positif, yaitu salah mendeteksi orang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Penyelesaian soal tersebut yaitu yang pertama dapat kita tulis diketahuinya. Yang diketahui di sini yaitu akurasi alat dapat dimisalkan dengan P A terhadap B sama dengan P positif terhadap sakit yaitu 99% atau 0,99. Yang kedua ada populasi penduduk yang sakit dapat dimisalkan dengan PB atau P sakit sama dengan 0,1% atau 0,001. Lalu ada penduduk yang false positif atau dapat dimisalkan dengan P A terhadap yang bukan B atau P positif terhadap yang bukan sakit yaitu 0,5 atau 0,005. Yang ditanya di sini yaitu kemungkinan penduduk benar-benar sakit jika dideteksi dengan alat tersebut atau dapat dimisalkan P B terhadap A atau P sakit terhadap positif. Cara mencarinya yaitu P B terhadap A sama dengan P A terhadap B dikali PB dibagi P A terhadap B dikali PB ditambah P A terhadap yang bukan B dikali P yang bukan B sama dengan 0,99 dikali 0,001 dibagi 0,99 dikali 0,001 ditambah 0,005 dikali 0,999 sama dengan 0,00099 dibagi 0,00099 ditambah 0,004
sama dengan 0,00099 dibagi 0,005985 sama dengan 0,1654 sama dengan 16,54%. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.